Assalamualaikum, hai guys. Hari ini tim Klik BPP Pekanbaru akan mengunjungi salah satu masyarakat inovatif Kota Pekanbaru. Pasti pada penasaran kan? Yuk ikuti kita. Nah teman-teman, hari ini kita udah sampai di produksi batu ringannya Bapak Diki Rinaldi. Kita masuk yuk. Halo Bapak. Ya, makasih Pak udah diundang kita ke sini. Selamat datang di Bairu Batu Ringan CSI Pekanbaru. Oke deh Pak, yuk kita ngobrol-ngobrol tentang batu ringan Pak ya. Oke, yuk. Silakan. Yuk. Selamat pagi Sobat BPP. Hari ini tim Klik BPP Kota Pekanbaru melaksanakan live Instagram dengan mendatangi salah satu masyarakat inovatif di Kota Pekanbaru, Bapak Diki Rinaldi yang hari ini sudah hadir bersama kita. Nah, pada hari ini mungkin teman-teman di Instagram melihat live kita ini, mungkin kita nggak pernah sebelum melaksanakan live seperti ini. Sebenarnya ini adalah program baru dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru. Kita memiliki salah satu program yang dinamakan dengan Klik BPP, yang merupakan akronim dari Klinik Inovasi dan Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru. Nah, saat ini kita sudah berada di salah satu sentra industri batu ringan, ya, yang ownernya sendiri adalah Bapak Diki Rinaldi. Beliau ini adalah salah satu entrepreneur yang kita nilai cukup berhasil di Kota Pekanbaru dengan industri atau bisnis yang digagas beliau. Nah, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru pada tahun 2018-2019 itu mengadakan lomba inovasi untuk OPD dan masyarakat. Nah, dari lomba inovasi ini begitu banyak masyarakat yang antusias, tidak hanya masyarakat inovatif saja, juga dengan berbagai organisasi dan perangkat daerah yang ada di Kota Pekanbaru ikut, sehingga sampai tahun 2020 ini kita berhasil mengumpulkan inovasi sebanyak 74 inovasi. Nah, salah satu inovasi yang digagas oleh Bapak Diki ini, alhamdulillah di tahun 2019 berhasil menyabet, ya Pak ya, menjadi juara pertama dengan membawa inovasi batu ringan, besi kantong plastik, dan batu ringan kerikil plastik seperti yang sudah di-display di sini. Ini batu ringan apa nih Pak? Ini besi kantong plastik. Besi kantong plastik, dan di situ ada batu ringan kerikil plastik. Nah, sebelumnya ya mungkin saya akan menyampaikan sedikit mengenai profil dari beliau ini. Sangat luar biasa menurut kami ya. Beliau ini banyak banget nih Pak, ada 7 nih kalau saya catat. Yang pertama, Bapak ini adalah direktur dari Wasilah Global Group Malaysia. Berarti ini base-nya di Malaysia Pak ya. Di Malaysia. Kemudian direktur atau CEO Biru International Berhad Malaysia, yang juga di Malaysia berarti. Kemudian direktur PT Biru Indotama, Indonesia Pak ya. Indonesia. Direktur PT Sari Dumai Sejahtera. Kemudian owner dari Biru Batu Ringan CLC Pekanbaru. Ya, Nah, ini Batu Ringan CLC Pekanbaru. Dan kemudian beliau juga memiliki satu klinik Pratama ternyata teman-teman. Jadi banyak ya Pak ya sektor ininya. Ada basic ini juga Pak? Enggak? Kesehatan nggak ada. Nggak ada ya? Itu kesehatan itu kan bisnis. Oh, bisnis. Bisnis bagus. Bagus ya, oke. Nah, yang terakhir di tahun 2020 ini Bapak Diki Rinaldi didampuk oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru untuk menjadi Direktur Inkubator Bisnis dan Teknologi Komunitas Masyarakat Inovatif Pekanbaru. Ini udah di SK-kan Wali Kota juga Pak ya, per bulan Maret ya? Per bulan Maret. Kalau nggak salah 2020. Nah, teman-teman penasaran kan bagaimana sisi inovasi dari industri batu ringan yang dibangun oleh Bapak Diki? Lanjut saja, kita akan bertanya-tanya, bisa sharing juga dengan beliau tentang inovasi yang beliau hadirkan. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat banget. Sehat ya.
Makasih ya Pak ya udah memperkenankan kami hadir di sini di industri batu ringan CLC-nya hari ini. CLC ini akronim juga Pak ya? CLEC itu Liquid Concrete kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Cellular Liquid Concrete. Judulnya sama dengan beton ringan. Oh, beton ringan. Beton ringan. Tadi saya juga sempat mengemukakan nih Pak gitu. Kalau industri batu ringan Bapak ini itu berhasil menjadi juara 1 di lomba inovasi tingkat Kota Pekanbaru. Waktu itu banyak kompetitor berarti ya Pak. Pesaingnya banyak waktu itu ya. Tahun 2019 ini. Bisa diceritakan nggak Pak ke sobat BPP juga yang ada di rumah yang live hari ini? Sisi inovasi apa yang Bapak gagas di dalam batu ringan Bapak sehingga dia berbeda dengan para kompetitor? Ya. Ketika lomba tadi kita membawa judul ya dengan aplikasi di lapangan yakni batu ringan besi kantong plastik. Kenapa kami mengambil dari kantong plastik? Kantong plastik ini adalah plastik yang sangat tidak diminati sama orang. Yang paling banyak terbuang. Kalau kita lihat di tempat sampah atau di jalanan terbuang yang paling banyak adalah kantong plastik. Nah, kantong plastik ini adalah sampah yang tidak laku di pasaran. Jadi kalau misalnya ada pengepul sampah atau penampung atau yang namanya pemulung, dia paling nggak mau mengambil kantong. Kenapa? Karena kantong ini udah diambilnya sampai ratusan pun baru belum nyampe 1 kilo gitu. Jadi terus kebanyakan kantong plastik ini kotor. Jadi sehingga orang tidak berminat. Nah, kami membuat inovasi kantong plastik ini kami pilih-pilih dengan dipanasin akhirnya dia menjadi sebuah batangan yang sangat keras. Maaf kalau kita tarik sangat keras. Oh iya. Nah jadi karena dia keras kita namakan dia jadi besi kantong plastik. Selain dia keras dia juga lentur. Nah batu pada prinsipnya dia memang kaku, tetapi ketika dia ada beban kebanyakan batu rata-rata dia patah. Nah ketika dia patah dengan menggunakan besi kantong plastik ini dia tidak akan putus. Jadi kalau kita lihat di profilnya di sini, ini batunya ini, walaupun dia udah patah, dia tidak akan putus. Jadi di situ keunggulannya. Kalau berbicara keunggulan di batu, tapi kalau kita berbicara dampaknya di lingkungan, besi kantong plastik ini ya sangat bermanfaat ya, karena dia daripada dibuang lebih bagus kita gunakan untuk batu. Iya. Jadi dan dia masa penguraiannya plastik kan juga lama ya Pak ya. Penguraian plastik ini kalau nggak salah saya di atas 200 tahun ya kalau kantong. Oh iya. Di atas 200 tahun, 100 sampai 200 tahun baru dia terurai. Coba bayangkan, sementara penggunaannya setiap hari dibandingkan daripada botol dan sedotan lebih banyak kantong plastik. Iya. Nah, pemerintah Kota Pekanbaru kan juga sudah menerapkan kantong plastik berbayar. Jadi inovasinya salah satu kita buat menjadi berbayar, daripada dia dibuang kita manfaatin. Yang kedua kita namakan yakni besi kerikil kantong plastik. Nah kalau kerikil ini dia lain lagi. Setelah kita pilin-pilin seperti ini kita potong, dan kemudian di sini bisa kita lihat dibuat menjadi batu. Kita buat menjadi batu. Dia sangat ringan dengan ukuran segini dia sangat ringan. Jadi tingkat efisiensinya sangat tinggi sekali. Ini dalam satu batu ini penggunaan kantong plastiknya lebih kurang sekitar 87%. Nah, sementara kalau batu ringan besi kantong plastik penggunaannya ini sampai 30%. Jadi kalau berbicara mengenai penggunaan atau dampak lingkungan, coba bayangkan kalau kita membuat rumah tipe 36. Tipe 36 itu kita menghabiskan misalnya 1000 batu. 1000 batu. Dalam satu batu ini kalau kita menggunakan besi kantong plastik ini kita lebih kurang misalnya satu batu ini 20 kantong plastik. Kalau 1000 berarti kan ada 20.000 kantong plastik yang tadi terbuang, akhirnya terserap di dalam batu. Nah di dalam batu ini selain dia menjadi tahanan benturan ketika patah batu tidak putus, dia juga menjadi tempat pembuangan akhir yang paling berguna. Bisa diberdayakan. Iya bisa diberdayakan dan ini sangat tahan kan.
Jadi Pak, kalau untuk penggunaannya nanti kan untuk material bahan bangunan Iya. seperti itu Pak. Ada nggak Pak tipe-tipe bahan bangunan yang mensupport, yang disupport dengan, ada nggak pembedanya dengan bahan materi seperti batu bata misalnya seperti itu kan Pak? Ya. Ada nggak spesifikasi khusus dari batu ini gitu yang diperlukan untuk bahan bangunan rumah seperti apakah dia, atau bangunan seperti apakah dia, harus tinggi berapa gitu? Keunggulan dari batu ringan CLC ini, namanya juga udah batu ringan ya. Batu ringan Dia ini terapung di air, terapung. di air. Beratnya dalam satu batu ini, kalau ukurannya ini 20 cm, 60 cm dan tebalnya 7 cm setengah, kemudian yang satu lagi 20 cm, 60 cm, tebalnya 10 cm. Batu untuk ukuran seperti ini yang 7 cm setengah, satu kubiknya ini lebih kurang 111 biji. Beratnya cuma 700 kilo. Sementara batu bata dengan jumlah yang dengan kubikasi yang sama, satu kubik ya. Kalau ini satu kubik, batu bata satu kubik, batu bata sampai 1,6 ton. Kalau ini cuma 700 kilo. Jadi, kalau kita berbicara ringan, untuk bangunan-bangunan, mohon maaf, rumah-rumah sederhana, itu sangat bagus menggunakan ini. Atau bangunan tinggi, bangunan yang berlantai banyak. Nah, selain rumah sederhana itu kenapa kita sarankan menggunakan ini? Yang pertama, dia kedap air, dia tahan panas, kemudian ini tidak perlu diplester, cukup diaci saja. Jadi sangat efisien, sangat murah berbanding dengan batu bata. Kemudian dia ringan sekali. Jadi kalau untuk kita buat dengan rumah sederhana kan pondasinya banyak yang ya ala kadar lah ya, pondasinya menyesuaikan dengan budget. Jadi sangat efisien. Jadi kalau berbanding dengan batu bata, berbanding dengan batako pun, kalau batako ukurannya kan 20-40, jadi dia lebih lebar, kemudian lebih ringan. Batako juga lebih berat daripada ini. Oke. Berarti kalau memang segmennya itu untuk misalnya salah satunya untuk rumah sederhana, berarti dia tidak merusak fondasi seperti itu Pak tidak ya? merusak fondasi. Dia dingin juga Pak ya, tidak Dingin, menyerap panas ya? Dan kita kan ada konsumen juga di sini. Kalau konsumen kita yang bangunan tinggi seperti Transmart. Oh, Transmart. Transmart itu banyak menggunakan batu kita. Ada hotel-hotel. Dan saat ini sangat digandrungi orang buat untuk bangunan rumah walet. Oh, rumah walet. Berarti segmennya tidak hanya melulu untuk menengah ke bawah, untuk pengembang dengan rumah sederhana saja Pak ya, tapi sampai ke Transmart, sampai ke pemerintahan banyak juga yang pakai. Justru sekarang aneh ya, untuk bangunan lantai tinggi dia menggunakan punya kita, tapi untuk rumah sederhana sangat kurang. Oh, gitu. Kurang sekali. Kalau untuk pemerintahan, untuk proyek-proyek pemerintahan banyak menggunakan, tapi proyek-proyek yang sifatnya APBN. Jadi kalau misalnya ada proyek APBN di sini membuat kayak rusunawa, proyek-proyek yang spesifikasinya konsultannya memang dari Jawa sana, dia rata-rata menggunakan batu ringan, bukan menggunakan batu bata, malah batu ringan. Jadi kita banyak di sini untuk pembangunan rusunawa di Riau, suplai batunya dari kita. Oh gitu. Di Riau ada berapa nih Pak yang usaha sejenis yang dari segmen pasar Bapak? Ada 7. Ada 7. Berarti masih banyak potensi dari bisnis Bapak ini ke depannya sepertinya Pak ya? Ini potensinya sangat bagus. Kenapa saya bilang sangat bagus sekali? Karena bahannya hanya semen pasir dan foam. Foamnya itu untuk cucian mobil. Jadi setiap hari kalau kita mencuci motor atau cuci mobil, kan ada itu yang foam salju yang car wash, snow wash, yang mereka bilang snow wash, hanya semen, pasir plus snow wash tadi. Dan sabunnya pun murah. Sabunnya itu hanya sabun kayak sabun laundry biasa, sabun cuci mobil, Rp6.000 per liter. Jadi kalau rekan-rekan muda yang pengen berbisnis, ya sebelum mereka mau terjun berbisnis, ya silakan, mereka bisa training di sini, belajar di sini. Gitu. Kita membuka, ini jadi pabrik kita ini jadi seperti workshop edukasi lah. Ya, untuk anak muda nih, muda Pekanbaru ya Pak. Nah ini Pak, beda antara batu kerikil plastik dengan batu besi plastik itu apa Pak? Yang tadi ya udah Bapak jelaskan. Untuk pemakaiannya nanti di ini. Pemakaiannya,
pengaplikasiannya di bangunan. Pengaplikasian di bangunan sama saja. Sama saja. Tergantung konsumen mau pilih yang mana. Tergantung konsumen mau milih yang mana. Jadi ini dan ini sama saja. Kelebihannya, kekuatannya sama. Kekuatannya sama, kelebihannya sama. Tapi kalau secara ini tekanan lebih kuat yang ini. Gitu. Kerikil kantong plastik karena dia jumlahnya banyak ya. Sehingga untuk daya tekannya dia lebih tinggi. Nah, mungkin teman-teman di situ juga bertanya-tanya nih Pak, dari segi harga, potensi ekonomi. Pasti lebih untung ya Pak ya, kita pakai ini ya seperti Bapak bilang tadi ya. Ya, ada kalanya memang batu bata harganya turun. Gitu. Seperti bulan puasa kemarin batu bata itu harganya kisaran Rp300. Kalau sekarang kan udah naik nih, udah sampai Rp500. Nah, kalau untuk harga yang hari ini, batu bata hari ini, kita bisa lihat di sini. Satu batu ringan kita itu berbanding 21,5 batu bata kecil. 21,5 batu bata kecil. Jadi coba bayangkan kalau misalnya batu bata kecil ini harganya Rp400 saja. Kemudian untuk batu bata besar, ukuran batu bata jumbo itu 1 berbanding 13,5. Kalau perbandingan harga. Kemudian kalau perbandingan efisiensi pemasangan, 1 kubik ini lebih kurang 1,2 kubik ya kalau kita lihat di sini. Ini 1 kubik ini kita masangnya itu nggak nyampe 1/4 sak semen. Jadi kalau kita lihat ukuran untuk 3x3 dinding kamar kita biasa kan 3x3, di sini cuma pakai setengah sak semen. Sementara kalau untuk batu bata dengan jumlah 3 meter kali 3 meter itu kita sudah menggunakan semen sekitar 3 sak semen. Jadi perbandingannya jauh sekali. Kemudian waktu lama pemasangan, coba bayangkan untuk 3x3 itu berapa kali kita masang batu bata. Nah, sementara ini 1 meter persegi kita hanya 8,3. Jadi 8 batu plus 1 batu lagi itu dipotong 3. Jadi 8,3. Kalau batu bata kecil kita bisa sampai 120. Kalau batu bata besar kita 70 sampai 80 kali masang untuk 1 meter persegi. Dan setiap spesinya kita berarti ngasih semen. Nah, kalau ini kan tidak. Setiap 20 cm baru kita kasih. Setiap 20 cm baru kita kasih semen. Setiap 20 cm dan semennya pun tipis. Penggunaan semennya hanya semen pasir biasa saja, sama dengan penggunaan pemasang batu bata. Jadi kita selain harganya lebih kurang berbanding sama, tapi kita efisiensi di penggunaan semen, pasir, dan waktu pelaksanaan. Jadi kalau misalnya batu bata satu orang tukang dia bisa memasang 10 meter persegi satu hari. Kalau dengan menggunakan batu ringan, mereka bisa memasang sampai 15 bahkan 20 meter persegi. Itu keunggulan dari batu bata. Berarti banyak benefit dari pemakaian batu ringan ya Pak ya. Jadi bisa dijadikan salah satu alternatif lah, bukan alternatif juga Pak ya, sebagai pilihan dari konsumen-konsumen di luar sana yang mungkin ingin mencoba memakai batu ringan untuk pembangunannya, seperti itu Pak ya. Oke, mungkin kita ingin beralih ke masalah kualitas nih Pak, kualitas dari batunya sendiri gitu. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa kita menggunakan bahan baku bekas dari plastik bekas, kemudian ada 3 komponen Pak ya, ada semen, pasir, foam. Kemudian dimasukkan besi plastik ini di dalamnya gitu. Nah, untuk kualitasnya Pak, apakah ini udah bisa terstandar nggak seperti itu Pak? Ya, sebenarnya batu ringan ini kan di Pekanbaru kita agak awam, masih agak awam di Pekanbaru. Kalau di Jawa, rata-rata orang sudah menggunakan batu ringan. Kenapa? Karena tanah di sana udah tidak sebanyak tanah di tempat kita, sehingga di sana dengan mudah bisa membuat batu bata. Kelebihan kita kan cuman pasirnya pun hanya pasir uruk. Bukan pasir cuci atau pasir cor, hanya pasir uruk biasa. Pasir uruk biasa. Jadi kalau kita berbicara mengenai penggunaan di Jawa sudah sangat familiar sekali. Sudah sangat familiar sekali. Rata-rata sudah. Iya. Kalau kita berbicara kekuatan, sudah dari dulu orang buat, dan di Jawa sudah famous banget, sudah terkenal. Di Pekanbaru
di Pekanbaru. Kita kan mulai dari tahun 2015. 2015. Tapi ada teman kita buat mulai dari tahun 2010 dan cukup banyak mereka menggunakan, cukup banyak. Nah, perbedaan teman-teman atau kita bilang partner lah ya, partner atau partner kompetitor ya, mereka buat kan pure hanya batu ringan biasa. Kalau kita ada plusnya. Ada diferensiasi, ada pembeda Ada dari pembeda. produknya. Jika kalau berbicara mengenai kekuatan, kita sudah pernah menguji ke Unri, kita udah pernah di Kelancang Kuning dan ke STP Pekanbaru ya. Jadi kita juga ada kerjasama dengan mereka dan kita juga ada kerjasama loh dengan UiTM Malaysia. Dengan UiTM Malaysia. Jadi secara teknologi kita bekerja sama dengan mereka. Nah, kalau mutu dan kualitas itu kan tergantung material di mana kita membuat. Seperti di Pekanbaru material kita seperti ini, tentu mutunya berbeda dengan kalau kita buat di Padang atau kita buat di Medan atau buat di Jawa atau kita buat juga di Malaysia. Kemudian mutu semen juga berbeda. Tapi secara kualitas dia tidak berbeda jauh. Secara kualitas tidak berbeda jauh. Ya, sekali lagi memang patut untuk diperhitungkan seperti Ya. itu ya, batu ringan ini ya. Insya Allah dari tahun 2015 sampai hari ini kualitas kita jaga ya. Alhamdulillah ya Pak ya, jaga ya. Ini semua pesanan konsumen Pak yang Ya. sudah dicetak. Iya, kita rata-rata kalau konsumen kita banyak luar kota. Oh, Luar iya, kota. iya. Berarti memang harus gencar lagi nih Pak promosi di Pekanbaru. Iya, di Pekanbaru banyak sih. Pemasarannya Di ya. Pekanbaru banyak. Kalau bangunan-bangunan tinggi banyak ngambil sama kita. Bangunan-bangunan Bangunan tinggi. Dia memang bagus kalau Ya. untuk bangunan. Orang buat ruko, lantai satunya dia menggunakan batu bata, lantai duanya dia menggunakan 3. Atau orang-orang malah banyak rumah-rumah besar. Jadi rumah-rumah bangunan-bangunan yang besar yang dia mau menyekat untuk dinding-dindingnya malah dia menggunakan ini. Karena ya kalau kita menggunakan batu ringan ini sangat dingin. Dingin. Jadi berbanding dengan batu bata itu menyerap panas. Kalau dia ini menolak panas. Sejuk ya Sejuk. jadinya Pak ya. Jadi konsumen kita sekarang ini yang banyak ini di sekitar Panam, yang daerah kos-kosan. Orang buat kos-kosan sekarang pakai gini. Karena efisien kan. Iya. Coba bayangin satu lapang batu berbanding dengan 100 batu. Iya. Potensi bisnisnya Dan murah. murah ya Pak ya. Jika kalau terpasang dia sangat murah. Iya. Nah, terus Pak, selain batu ringan di sini Bapak ada informasi juga nih, Bapak juga bisa bikin mesin mixernya gitu. Itu diperjualbelikan ya Pak ya? Iya, kita perjualbelikan. Cetakan gitu ya Pak ya? Cetakan. Kalau kita di sini selain membuat batu ringan, kita juga membuat jadi workshop edukasi. Iya. Jadi banyak teman-teman di sini di lingkungan Pekanbaru ini datang ke sini. Selain dia belajar membuat batu ringan, mereka juga belajar bertukang bagaimana cara memasang batu ringan yang benar. Jadi kan batu ringan sudah mulai populer nih, sudah banyak. Jadi tukang-tukang nanti pada datang, kita tunjukin cara memasang batu ringan yang benar, cara menggunakan batu ringan, cara memotong, dan ini pun memotongnya hanya menggunakan gergaji biasa. Jadi sangat gampang sekali dipotong. Jadi kita selain membuat mesin, kita ada membuat mesin itu namanya mixer, Pengaduk. ya pengaduknya kita jual komplit di sini. Kalau cetakan kita masih belum bisa buat, cetakan kita masih ngambil dari luar, dari daerah lain. Tapi kalau untuk mixer, untuk peralatan lain, selain cetakan kita buat sendiri. Dan kita udah ngirim ya, malah ke Medan malah kita kirim. Medan. Jadi Medan membuat batu ringannya, mesinnya diambilnya dari kita, mixernya. Ke Padang juga. Luar biasa Pak. Jadi sisi inovasi ini baru Bapak yang pertama nih Pak ya, yang menggunakan plastik di Riau ini ya, kompetitor Ya. masih murni batu gitu ya. Ya, kalau menggunakan plastik baru kita. Luar biasa Pak untuk idenya, karena memang untuk penguraian 200 tahun itu nggak terpikir gitu Pak ya, Iya. bisa terurai ini dan dimasukkan ke dalam batu, malahan mungkin usia bangunannya jauh lebih ini usia di dalam batunya itu jauh lebih besar daripada bangunannya gitu Iya. Pak ya, lebih banyak gitu ya. Jadi kalau kita berbicara plastik,
banyak orang bisa mengolah plastik menjadi kerajinan dan sebagainya. Tapi ketika selesai menjadi kerajinan, kerajinan itu juga menjadi limbah lagi, akan menjadi limbah lagi. Nah, kalau kita ini memang pure kan barang yang tidak terpakai, barang yang dibuang. Nah, sekarang kita olah, kita proses, kita masukkan ke dalam batu. Judulnya solusi akhir. Solusi dimasukkan akhir. ke dalam batu. Iya, solusi akhir. Agar tidak merusak lingkungan. Ya, tidak merusak lingkungan. Jadi selama rumah kita ini masih berdiri, ya kan? Selama rumah kita ini masih berdiri, selama rumah kita ini masih kokoh, selama itulah batu ini masih tersimpan di dalam plastik ini tersimpan di dalam batu, seperti itu ya Pak. Nah, tadi saya juga menyampaikan nih Pak, Bapak juga didampuk oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru untuk menjadi Direktur Inkubator Bisnis Teknologi Komunitas Masyarakat Inovatif Pekanbaru Pak. Bisa tidak Pak dijelaskan sedikit aja apa sih giat mungkin yang akan Bapak bawa melalui IBT ini untuk anak-anak muda Pekanbaru yang mungkin ingin juga berbisnis, menciptakan lapangan pekerjaan, seperti itu Pak. Ya, kalau kita berbicara mengenai inovasi itu kan tidak terbatas hanya di bidang IT. Iya. Ya kan sekarang kan banyak orang berbicara kalau inovasi itu IT, harus IT. Nah, ketika kami ikut lomba dulu, sejarahnya ikut lomba inovasi masyarakat Kota Pekanbaru. Di situ pesertanya banyak banget. Banyak banget. Nah, akhirnya tersaring, saya kebetulan alhamdulillah jadi juara 1. Nah, kemudian sama Bapak Wali Kota ditunjuk menjadi direktur operasional untuk kelompok masyarakat inovatif Pekanbaru. Nah, dari 70-an orang anggota yang terkumpul di dalam kelompok kita tadi, itu sangat banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan, banyak sekali. Jadi kalau saya berbicara batu udah nggak fair ya. Saya contoh bicara mengenai teman-teman saya yang lain. Ada yang dia lomba misalnya mengenai anggur, tapi dia nggak berbicara mengenai anggurnya, dia berbicara mengenai pupuk anggur. Bayangin, kalau kita berbicara anggur banyak ya yang sudah inovasi, bisa membuat anggur dengan jenis ini. Nah, kali ini dia membuat pupuk anggur. Dan ternyata pupuk anggurnya itu sangat bagus. Dan komunitas anggurnya itu sekarang di Pekanbaru ini sudah sangat banyak. Nah, itu anak muda. Dan yang hebatnya lagi dia pegawai bank. Kemudian ada lagi misalnya sotindang, bakso patin, kuah udang. Ada lagi rumah jamur Nando. Nah, rumah jamur Nando ini sangat unik. Dia jadi rumah edukasi. Banyak seriau ini udah pergi ke rumah Nando. Banyak anak-anak sekolah. Kemudian ada Pak Sumarju dengan lengkengnya, pupuk lengkengnya. Banyak banget. Jadi kalau kita berbicara mengenai inovasi sangat banyak di Pekanbaru. Jadi kalau kita berbicara mengenai inovasi, banyak sekali inovasi yang bisa dikembangkan ke depan. Cuman, apakah terwadahi atau tidak? Jadi, kelompok inovasi masyarakat Pekanbaru ini mewadahi mereka, mewadahi teman-teman kita, adik-adik kita yang muda-muda, kita rangkum, kita kumpulkan untuk menjadi, kita wadahi untuk menjadi inovator, inovasi ke depan. Dan ini terbuka Pak ya? Wah, terbuka untuk seluruh terbuka anak, untuk semua anak, ya? iya. Riau, Terbuka sekali. Jadi Pak, program yang sekarang ini sedang berjalan di KMIP ini Pak, rencananya untuk mengedukasi anak-anak muda ini ya? Kita pertama kita merangkul, kemudian kita mengedukasi, kemudian kita membantu. Kalau cuman mengedukasi aja mereka kadang-kadang lebih pintar daripada kita loh. Kita juga membantu mengenai pemasaran. Oh, sampai ke aspek pemasaran. Kalau pemasaran bukan hanya pemasaran, kita juga udah berbicara mengenai packaging, kemasan. Dan di dalam kelompok kita kan juga ada kelompok inovasi yang di bidang IT. Nah, juga kita nanti membantu pemasaran mengenai IT. Oh ya, ada satu lagi, sarden. Nah, sarden homemade. Nah, sarden homemade itu sangat enak sekali. Iya kan? Cuman kan dia kalahnya di packaging.
di packaging, ya kan? Nah, ke depan kita akan membantu ya, seperti ini. Jadi edukasi seperti ini akan kita sangat perlukan. Kemudian nanti kita akan ada keterlibatan perguruan tinggi seperti PCL, perguruan tinggi, kemudian dari praktisi-praktisi, dari ekonom. Tapi yang paling utama itu pemerintah. Pemerintah ya Pak Pemerintah. Nah, kalau kita berbicara mengenai pangsa pasar, contohnya sarden. Sarden tadi itu pangsa pasar yang paling bagus mana sih? Pemerintah. Pegawai negeri. Sardennya murah kan? Banyak emak-emak ya Pak Banyak emak-emak. Daripada emak-emak sibuk kerja di kantor nggak sempat masak kan lebih bagus. Nggak sempat bikin sarden. Nggak sempat bikin sarden. Iya, benar juga ya Pak ya. Di BPP insya Allah nanti bisa untuk mengakomodir, mengintermediasi itu ke organisasi perangkat daerah yang lainnya juga insya Allah Pak. Kita Amin. akan bersama-sama lah untuk memajukan KMIP ini ke depannya seperti itu Pak ya. Kemudian Pak, tadi menyinggung pemerintah, kami ingin meminta nih Pak, harapan Bapak untuk pemerintah seperti apa untuk perkembangan masyarakat inovatif ini ke depannya. Pemerintah itu adalah endorse yang paling bagus. Endorsernya. Endorse yang paling bagus. Kalau kita berbicara di mana ya, di Jawa sana ya, endorse-nya tuh artis. Artis. Nah, di KMIP ini kita minta endorse-nya tuh pemerintah. Kemarin tanggal berapa itu ya, saya lupa. Ada kita webinar dengan Bapak Wali Kota dan Bapak Wali tanggal 8 ya. Ya. Bapak Wali Kota dia bersedia, dia yang mempromosikan. Nah, kalau kita berbicara tentang Bapak Wali Kota saja sudah mau membantu mempromosikan, kita nggak bisa bilang pemerintah kurang dong. Pemerintah yang nomor satunya saja sudah bilang bahwa dia siap untuk membantu kita. Ya, jadi ke depan saya tidak bisa berbicara mengenai pemerintah kurang. Jadi justru pemerintah ini sudah, wali kotanya saja sudah mensupport, bagaimana lagi yang lain, masyarakat yang lain. Nah, jadi judulnya cuma satu. Ayo teman-teman yang punya inovasi, ya, yang punya inovasi di bidang apa saja, ayo bergabung dengan BPP dan kami sebagai KMIP akan membantu memfasilitasi dan berikut juga dengan pemerintah. Jadi harapan dengan pemerintah cuma satu lah, Pak, kami ada dulu. Pak, kami ada ya. Kami ada. Dan beliau sudah menyatakan siap mensupport seperti itu Pak ya. Pak, kami ada dan banyak. Terakhir mungkin Pak ya, untuk anak-anak muda yang mungkin lagi menonton atau nanti recording kita ini kan kita akan sebar di platform medsos kita Pak, medsos Pemko juga. Harapan kita, apa pesan-pesan Bapak untuk anak muda milenial Pekanbaru yang saat ini mungkin pada bingung gitu kan Pak, mau bisnis apa ya? Padahal sebenarnya inovasi itu dekat kan Pak dari kita. Apa pesan-pesan Bapak? Berbicara mengenai bisnis ya, anak muda ini rata-rata mereka ini senang berbisnis. Iya. Bisnis ini jatuh bangun. Nggak ada orang yang ketika dia mulai bisnis itu dia langsung berhasil. Melesat gitu. Saya pun berbisnis dulu, sampai saya ke Malaysia pun saya harus ke Kalimantan dulu. Jadi riwayatnya sebelum saya ke Malaysia ini, saya dengan grup ini saya udah sampai di Kalimantan. Baru saya ditarik ke kantor Malaysia. Itu kan prosesnya panjang. Jadi untuk sebuah proses yang manis itu ada namanya waktu. Jadi waktu akan merubah segalanya. Nah, jadi kalau kita membuat bisnis hari ini belum berhasil, terus buat. Dan bisnis yang paling bagus sebenarnya kalau kita bilang untuk saat ini ya inovasi. Inovasi tidak hanya terbatas adik-adik muda, inovasi itu tidak hanya terbatas Anda membuat baru. Anda juga bisa membuat yang namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu juga inovasi. Jadi kalau kita melihat sesuatu bisnis yang bagus, kita amati, kita tiru, kita modifikasi, dan menjadi inovasi lagi. Jadi jangan pernah berhenti berinovasi. Seperti itu, jangan pernah berhenti berinovasi, karena tanpa inovasi, nih Pak Wali Kota sering bilang nih Pak, tanpa inovasi berarti mati sebelum mati. Mati sebelum mati. Pak Wali sering bilang seperti itu. Nah, untuk adik-adik, anak-anak muda yang ada di luaran sana, ya jangan pernah berhenti berinovasi seperti itu. Terus
gali potensi, dan Badan Penelitian Pengembangan Kota Pekanbaru melalui Klik BPP siap mewadahi teman-teman semua yang ingin berinovasi. Di sini ada Bapak Direktur Komunitas Masyarakat Inovatifnya juga, itu menghimbau pada teman-teman semua untuk ayo gabung yuk jadi masyarakat inovatif Pekanbaru. Mungkin ini ada lagi Pak tambahan. Tambahan lagi. Apa lagi? Jika ada masyarakat nih Pak, yang ingin memesan batu ringan Bapak, kemana mereka harus menghubunginya? Ya, alamat pabrik batu ringan kita tuh di Jalan Rambutan dekat PTPN. Jadi kita dengan PTPN ini berjarak hanya lebih kurang 150 meter. Jadi jikalau mau ke sini tandanya itu PTPN 5 hanya 150 meter. Kemudian kalau mau datang langsung itu alamat Jalan Rambutan nomor 777 atau di telepon kita 0812 7-nya 3 kali, 8-nya 4 kali, kemudian terakhirnya 6. Jadi itu 0812 777 888 6. Nanti kita captionkan juga nanti Pak di Iya, video boleh. kita seperti itu. Oke Pak, mungkin ini saja ya untuk hari ini sharing kita, bermanfaat sekali Pak informasi yang Bapak berikan ke kita. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang juga nonton pada hari ini, untuk kita dari BPP juga seperti itu. Jangan bosan Tambah ya. 1 menit boleh? Boleh. Saya ada produk baru. Apa tuh Pak? Produk baru. Jadi kalau kita tadi berbicara mengenai kantong plastik, Oke. kerikil kantong plastik, saya ada produk baru. Produk baru kita yakni batu menggunakan tangkos. Ini dia, Iya. tangkos. Tandan kosong sawit. Ini kan terbuang. Oh iya. Ini terbuang. Jadi ini terbuang, ya. Nah, kita sekarang menggunakan serat fiber tangkos. Ini abang apa nih Pak? Tandan sawit. Tandannya ya. Ya, tandan Dimasukkan sawit. juga seperti ini Pak, dipilih Ya, juga. iya. Jadi ini dia di dalam batunya, dalam batu. Nah, batu ini juga nanti serat ini ketika batu pecah, batu patah, dia tidak akan putus. Di mana kelebihannya? Nah, kelebihannya ini ada cerita baru lagi. Nah, Ini ada bisnis baru lagi. Iya, bisnis baru. Bisnis baru. Jadi tangkos ini ketika kita kebetulan mendapat support dari PTPN 5. PTPN 5. Jadi tangkos ini kita ambil, diberikan kepada kita. Sebelum kita buat batu, tangkos ini dia ada berminyak. Jadi minyaknya harus kita buang dulu. Nah, untuk membuangnya itu kita buat jamur. Kita ambil dulu, kita fermentasi, kita jadikan dia jadi media jamur. Oh, gitu. Jadi media jamur. Setelah jadi media jamur, jamurnya keluar, nilai ekonomisnya kan dapat. Kita dapat jamur. Kemudian minyaknya hilang, baru kita buat batu. Smart Pak. Smart banget. Smart banget. Jadi produk baru kita. Ini produk baru. Jadi makanya adik-adik muda jangan berhenti berinovasi. Jangan berinovasi. Dan ini bukan hanya ini, kita juga punya yang baru. Nanti next kita akan punya lagi yang baru. Di-upgrade terus Di-upgrade terus terus, apa. iya. Dan uniknya ini memang dari bahan-bahan yang sudah memang terbuang Ya, seperti terbuang itu ya, semuanya. Pak ya. Kita apresiasi ini, kita apresiasi untuk Pak Diki. Oke, teman-teman semuanya yang hari ini menyaksikan, sekian dulu wawancara singkat kita, sharing kita dengan Bapak Diki. Bapak Diki Rinaldi, owner dari CLC Batu Ringan Pekanbaru. Nanti kita akan update lagi dengan bisnis-bisnis, industri-industri lainnya yang juga berada di bawah binaan BPP Pekanbaru dalam video-video menarik dan sharing-sharing menarik. Jadi jangan lupa terus untuk standby ya di Instagram kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Klik BPP selanjutnya.